Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer, Prodi D3 Teknik Komputer, kelas 3CC. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Salamun Trisna, C. Lasaderom, Ivo Jeni Astri, akan menjelaskan mengenai konfigurasi BIOS dengan membandingkan antara dua laptop. Sebelum masuk ke tata cara masuk BIOS, di sini kami akan mengenalkan sedikit mengenai apa itu BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Jika diartikan dari frasa katanya, maka BIOS dapat diartikan sebagai sistem dasar yang mengatur proses input dan output data yang ada pada perangkat komputer. Pada dasarnya, BIOS memiliki fungsi utama sebagai pengatur tahap awal proses pemulaian atau startup komputer sekaligus sebagai perangkat yang memastikan sistem operasi pada komputer benar-benar telah termuat di bagian memori penyimpanan. Itulah sedikit perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kami akan masuk ke tata cara masuk BIOS. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tata cara masuk BIOS pada laptop itu beragam, tergantung dari merek dan versi motherboard laptop tersebut. Namun pada umumnya, tata cara masuk BIOS bisa dengan menggunakan ISC, F2, F10, F12, dan juga delete. Baiklah, pada video kali ini kami menggunakan dua laptop, yaitu Asus VivoBook A442U dan juga Acer Aspire E1. Pertama, laptop Asus VivoBook A442U. Untuk konfigurasi BIOS, diawali dengan mengklik power atau menghidupkan laptop. Ketika menghidupkan laptop, sembari menekan tombol F2. Ini adalah tampilan awal BIOS pada laptop Asus VivoBook A442U. Bisa dilihat di sini, ada tampilan sistem yang menampilkan spesifikasi singkat laptop. Nah, di sini laptop Asus VivoBook A442U menggunakan BIOS versi 308, prosesor Intel i5, kapasitas RAM sebesar 4 GB, VGA card Intel Graphic dan serial number laptop, lalu ada ukuran LCD, proyeksi dari kipas CPU, RPM-nya dan suhu dalam Celcius, ada juga proyeksi baterai, user dan admin password dan boot priority. Kemudian ada pengaturan lanjutan atau advance mode dengan menekan tombol F7. Dan ini adalah tampilan dari pengaturan lanjutan. Ada 5 menu dan menu yang pertama yaitu main. Di menu main terdapat penjelasan spesifikasi dari laptop. Yang kedua, ada menu advance. Ada internal pointing device, fungsinya untuk pengaturan touchpad. Lalu ada wake on lid open, fungsinya untuk menyalakan laptop ketika laptop dibuka. Ada Intel Visualization Technology. Dengan mengaktifkan virtualization teknologi, Anda bisa meningkatkan performa dan menjalankan OS lain di OS Anda yang sebenarnya melalui mode virtual. Misalnya, Anda menginstal software untuk virtualisasi di sistem operasi Windows, kemudian menjalankan sistem operasi lain seperti Linux di dalamnya. Lalu, ada Intel ASNI. Tujuan utama dari ekstensi atau set instruksi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan aplikasi yang melakukan enskripsi dan dekripsi menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES. Kemudian ada VTD. Tujuan utamanya adalah untuk menjalankan virtual machine di komputer dengan satu sistem hardware saja, agar bisa berjalan secara optimal. Kemudian ada pilihan Asus EZ Flash 3 Utility, yang memungkinkan Anda untuk mengunduh dan memperbarui ke BIOS yang terbaru melalui internet tanpa harus menggunakan sebuah bootable disk atau sebuah utilitas dasar OS. Di bawahnya ada Smart Setting, lalu ada Network Start Configuration, USB Configuration untuk pengaturan USB, Graphic Configuration untuk pengaturan grafis pada laptop,
dan SATA Configuration untuk mengkonfigurasi SATA. Menu ketiga yaitu menu boot. Di menu ini terdapat CSM support, yaitu sesuatu yang memungkinkan boot dalam mode BIOS lama pada sistem UEFI. Kemudian launch PXE OPROM policy. Boot option saya di sini yaitu SSD 240 GB. Nah, kemudian ada hard drive di BBS priorities. Fungsinya untuk prioritas disk drive mana dulu yang akan di booting pertama. Dan terakhir, delete boot option. Fungsinya untuk menghapus boot option yang ada. Yang keempat, menu security setup administrator password. Pada menu security, fungsinya untuk memasang password bagi user apabila akan melakukan pengaturan atau masuk ke BIOS sistem. User password fungsinya mengatur keaktifan password pengguna. Lalu set master password fungsinya untuk menginput password master. Nah, kebetulan di sini passwordnya belum saya setting semua. Dan menu terakhir yaitu save and exit. Save change and exit fungsinya untuk keluar dari BIOS dan menyimpan pengaturannya. Lalu ada discard change and exit fungsinya untuk keluar dari BIOS tanpa menyimpan pengaturannya. Nah, untuk save option ada save change fungsinya untuk menyimpan pengaturan tanpa keluar dari BIOS. Ada discard change fungsinya untuk membatalkan pengaturan atau membuat pengaturan kembali. Ada restore default fungsinya untuk mengembalikan pengaturan. Ada boot override fungsinya untuk pilihan boot ke hard drive tertentu sesuai isian. Nah, dan bisa dilihat di laptop ini menggunakan 2 hard drive. Lanjut ke laptop kedua, laptop Acer Aspire E1. Untuk masuk ke setting BIOS sama seperti sebelumnya, tekan F2. Sama seperti sebelumnya, pada laptop Acer Aspire E1 terdapat 5 menu BIOS. Pertama yaitu information yang menjelaskan tentang spesifikasi laptop. Kedua ada menu main yang isinya bisa dilihat di layar. Dan di sebelah kanan ada penjelasan masing-masing dari isi menu main. Yang ketiga ada menu security. Untuk isi dan penjelasan bisa dilihat di layar laptop tersebut. Lalu yang keempat ada menu boot. Dan terakhir ada menu exit. Jika kita lihat apa perbandingan paling mencolok dari kedua BIOS laptop Asus dan juga laptop Asus ini, yaitu pada tampilannya. Nah, bisa dilihat BIOS pada laptop Asus lebih menarik karena ditambah dengan gambar-gambar, animasi seperti kipas dan proyeksi baterai yang dapat memudahkan pengguna mengerti mengenai hal tersebut. Dibandingkan dengan BIOS pada laptop Acer yang terkesan datar, simple dan juga membosankan. Selain itu, perbedaan yang membedakan kedua BIOS laptop ini yaitu pada menu-menunya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dan secara keseluruhan hampir sama. Namun pada BIOS laptop Asus tidak dijelaskan mengenai fungsi dari menu-menu yang dipilih. Sedangkan pada BIOS laptop Acer, menu yang kita pilih terdapat penjelasan di samping kanan layar yang bisa membuat kita para pengguna mengetahui fungsi dari menu-menu tersebut. Baiklah, sekian sedikit penjelasan mengenai konfigurasi BIOS dari kelompok kami. Silahkan teman-teman pelajari dan juga praktekkan secara langsung dari laptop teman-teman. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.